Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi sampai sampai hikmah koyo. Hikmah. Ya, lah, lah, lah. Ini loh ya. Loh, tuh. Nah, ini hikmah disyariatkannya sholat. Disyariatkannya sholat ini tadi sampai di sini kita lanjutkan ini set hukum meninggalkan sholat. Satu, jika sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, orang lakoni je tentang darani sholat tidak wajib, maka orang tadi hukumnya murtad alias kafir. Kemudian yang kedua yaitu sengaja meninggalkan sholat. Orang sholat, tidak sholat, tetapi dia masih mengakui kewajiban sholat, hanya sekedar rosok-rosok nutok, maka orang tadi ya kafir, tapi hanya kafir amali. Kalau ini kafir beda, ini jobo jeru, nah ini jobo tok, rosok-rosok tok. Kemudian yang ketiga meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, tidur, lalai, maka dia wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Kemudian yang selanjutnya ini perhatikan syarat wajib sholat. Satu, Islam. Orang kafir tidak wajib sholat. Kemudian berakal. Orang waras tidak gila. Kemudian balik wis gede wonge. Kalau laki-laki ihtilam, pernah mimpi keluar air sebenarnya, mimpi basah. Kalau perempuan haid. Kemudian yang keempat ini suci dari hadas besar dan kecil. Suci kalau hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi, kalau hadas kecil dengan wudhu, kalau tidak ada air tayamum. Ini sudah paham semua ini. Kemudian sadar itu normal, akal orang jeleming gitu. Ini syarat wajib sholat, orang-orang yang wajib menjalankan sholat. Kalau tidak sholat dosa ini hukumnya. Kemudian selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Sholat bisa menjadi sah dengan ketentuan satu, sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu. Kalau zuhur berarti zuhur. Sudah zuhur berarti baru sholat zuhur. Kalau belum sholat berarti jam 11 atau jam 9 kalau sholat zuhur, maka hukumnya tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Nah, badan ya dari hadas dan najis ya bisa, pakaian harus suci dari najis, tempatnya ya harus suci dari najis. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Kalau perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian kalau laki-laki ya dari pusar sampai batasnya sampai lutut lah. Kalau ke bawah itu lutut, kalau ke atas itu pusar. Jadi pusar dan lutut harus tertutup. Ini minimal untuk menutup aurat ketika sholat. Kemudian yang keempat yaitu menghadap kiblat, madhep ngulon cara kene. Kemudian Kemudian yang dianjurkan sebelum sholat adzan dan iqomah. Tata cara sholat iki berdiri tegak menghadap kiblat ini ya. Kemudian dua, membaca takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Tidak mengangkat kedua tangan ini bukan. Kalau mengangkat kedua tangan ini sunnah saja hukumnya. Yang penting itu Allahu Akbar ini menjadi rukun. Tapi tata caranya sholat seperti ini, lihat gambar. Kemudian sedekap, membaca doa iftitah kabiro walhamdulillahi kabiro dan seterusnya. Kemudian membaca surat Fatihah.
Kemudian membaca salah satu surat apa, Al-Quran yang pendek boleh, yang panjang juga boleh. Kemudian ruku, ini ruku set, ini dari berdiri kemudian ruku set, ini ada ukurannya, ini 135 derajat pokoknya ya, 90 derajat. Kemudian setelah ruku iktidal, bangun dari ruku ini, dari ruku set, ini ngadeg berdiri tegak. Kemudian sujud, kemudian duduk iftirash iki linggai seperti ini. Nah, gambarnya ini untuk dijelaskan Pak Guru kelas. Kemudian sujud kedua, seraya membaca takbir Allahu Akbar, baru duduk terus sujud lagi yang kedua. Setelah itu berdiri rokaat yang kedua, diiringi bacaan takbir dari rokaat pertama selesai, kemudian bangun Allahu Akbar, berdiri lagi. Seperti itu saudara. Rokaat yang kedua sama seperti rokaat yang pertama tadi. Dan duduk tasyahud awal pada saat rokaat kedua. Tasyahud awal duduknya sama dengan duduk iftirash koyok linggih di antara dua sujud. Kemudian membaca sholawat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad pas tasyahud mau. Kemudian tata cara sholat tasyahud akhir atau tahiyat akhir ini duduknya tawarruk sepertinya. Nah, seperti ini. Kemudian membaca salam. Tidak menolehnya ini tidak, tapi membaca salam sambil menoleh. Jangan hanya menoleh tok. Seperti itu, paham nggih? Kemudian nanti sholat jamaah pada materi berikutnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar gambaran daripada tata cara sholat, yaitu agar supaya bisa membayangkan bagaimana caranya sholat dengan benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.